Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari praktikum sosiologi perikanan dari kelompok 19 yang beranggotakan Ibnu Gifari, Qurratul Uyun, Mutahasin Bilhaq, Muhammad Lukman, dan Devan Nur Fauzanillah. Berikut adalah pokok pembahasan kami. Yang pertama ada status dan peran dari jurnal Kajian Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan. Yang pertama ada pemilik kapal, yaitu penyedia kapal, nelayan sebagai pencari ikan, pemilik modal yang memodali setiap kebutuhan nelayan, lalu kelompok usaha bersama atau KUB, yaitu organisasi yang mewadahi kegiatan masyarakat sekitar, pengolah ikan yang mengolah ikan hasil tangkapan nelayan, penggawa sebagai ketua kelompok KUB dan pembeli ikan skala besar, pendogol dan pengere, yaitu nelayan yang menggunakan mesin kapal berkekuatan kecil, dan yang terakhir ada pedagang pengecer yang membeli ikan setelah disortir oleh penggawa. Berikut adalah hasil visualisasi dari jurnal Kajian Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan. Selanjutnya ada status dan peran dari jurnal Peran Jaringan Sosial Nelayan dalam Pemasaran Tuna, Cakalang, dan Tongkol. Yang pertama ada juragan kapal sebagai pemilik kapal, lalu ada pengurus yang membiayai operasional kapal, lalu ada pedagang pengumpul yaitu yang membeli ikan nelayan, lalu ada nelayan sebagai penangkap ikan, lalu ada perusahaan inti rakyat yang memfasilitasi kegiatan daerah sekitar, lalu ada dinas kelautan dan perikanan yang menganalisis pembentukan kelompok serta membina kegiatan usaha penangkapan, dan yang terakhir koperasi sebagai penyedia peminjaman modal dan penyimpanan uang hasil tangkapan. Berikut adalah hasil visualisasi dari jurnal Peran Jaringan Sosial Nelayan pada Pemasaran Tuna, Cakalang, dan Tongkol. Berikutnya ada status dan peran dari jurnal Lubuk Larangan, bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan, perairan umum, daratan. Yang pertama ada tokoh masyarakat sebagai pembentuk lubuk larangan, lalu ada masyarakat sebagai pemanfaat sumber daya alam, pemerintah nagari sebagai pengatur administrasi pemerintahan, masyarakat luar nagari sebagai pengakses sumber daya sungai, lalu Pokmaswas sebagai hak pengelola lubuk larangan, lalu Dewan Adat yaitu sebagai penetap sanksi dan sosialisasi, lalu ada masyarakat nigari tetangga sebagai partisipan, dan yang terakhir ada Nini Mama yang sebagai pembentuk perilaku kolektif dan ekologis. Berikut adalah hasil visualisasi dari jurnal Lubuk Larangan, bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan, perairan umum, daratan. Yang selanjutnya ada yang terakhir dari jurnal The Economic of Ecosystem and Biodiversity India. Yang pertama ada Kementerian Lingkungan dan Hutan untuk melindungi seluruh aspek lingkungan, lalu ada Dewan Perdana Menteri sebagai yang mempersiapkan aksi nasional rencana perubahan iklim, lalu ada Komisi MS Swaminathan yaitu sebagai yang menyiapkan sumber daya alam sebagai bagian dari akun pendapatan nasional, lalu ada Indira Gandhi Institute of Development Research yang menyiapkan kerangka kerja, lalu ada staf PBB yaitu sebagai mengeluarkan kerangka kerja sistem akun lingkungan dan ekonomi, dan selanjutnya ada organisasi pusat yang menyiapkan akun pendapatan nasional India, dan yang terakhir ada Kementerian Federal Jerman yang mempelajari tentang studi global. Berikut adalah hasil visualisasi dari jurnal The Economic of Ecosystem and Biodiversity India. Akan menjelaskan mengenai status, peran, nilai, dan norma. Nah, dari pengertian tersebut, pertama itu ada status ya. Status itu pengertiannya adalah lokasi atau posisi seseorang dalam sistem sosial yang hierarkis yang sekaligus menentukan peran sosial seseorang. Nah, itu adalah merupakan pengertian dari status. Lalu ada peranan. Nah, peranan tersebut merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Nah, itu pengertian dari peran.
Lalu dari norma. Norma dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk sosial lainnya seperti budaya dan adat. Ada atau tidaknya norma diperkirakan mempunyai dampak dan pengaruh atas bagaimana seorang berperilaku. Nah, di samping kanan ini ada tabel dari hasil pengerjaan keempat jurnal kami dalam praktikum sosiologi perikanan kelautan. Nah, ini dapat dilihat bahwa ada beberapa ada 11 status, peran dan 2 nilai. Nah, di sini kami sudah menuliskan seperti nomor 1 ada sebagai pusat pemerintahan pusat, KKP, Kementerian Lingkungan, Kementerian Jerman, warga masyarakat, Pokmaswas, koperasi, pemilik kapal atau modal, pengurus nelayan dan pengolahan ikan. Untuk peran dan nilainya tuh udah tertera juga pada tabel selanjutnya, dan ada nilai dan untuk norma kita tidak menemukan norma. Nah, jadi ini merupakan hasil dari pekerjaan kami dalam praktikum sosiologi perikanan. Lalu ini ada visual struktur lain gabungan. Dan di sini bisa kita lihat juga. Itu paling atas itu ada pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat itu mempunyai alurnya itu kepada pemerintahan desa, dinas perikanan kelautan, dan Kementerian Lingkungan dan Hutan. Nah, setelah itu ada juga bagian ke bawahnya seperti masyarakat, lalu masyarakat nyambung juga ke nelayan. Nah, di situ juga dinas perikanan kelautan nyambung ke organisasi, lalu ke nelayan, dan nelayan berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Dan terpisah bagi Kementerian Lingkungan dan Hutan, yaitu di bawahnya itu ada Dinas Lingkungan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devan Nur Fauzanillah, nomor NIM 1850 80 400 111032. Adapun kriteria analisisnya yaitu adanya keterbatasan ruang dalam kawasan perikanan jangan sampai membuat potensi perikanan yang ada menjadi tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga sosial harus memberdayakan dan mengupayakan optimalnya pemanfaatan potensi perikanan yang ada. Selanjutnya, kapasitas ruang dalam pengoptimalan potensi perikanan perlu ditingkatkan agar potensi tersebut dapat terdistribusikan dengan baik. Selanjutnya, dalam membangun usaha budidaya perikanan harus memperhatikan aspek lingkungan agar lingkungan di sekitar tempat budidaya tidak tercemar. Selanjutnya, pemerintah harus memberikan standar di dalam keluaran limbah yang dihasilkan tempat budidaya tersebut. Maka dari itu, di dalam mendirikan usaha budidaya berskala besar harus ada izin dari pemerintah atau dinas agar kegiatan budidaya dapat terkontrol dengan baik. Adapun 7 jurnal, yaitu jurnal yang pertama, persepsi stakeholder terhadap pengembangan perikanan, studi tentang perikanan pelagis kecil di Teluk Tiru, Maluku. Nah, yang dibuat oleh Tupa Mahu dan R. Huai pada tahun 2010. Jurnal yang kedua yaitu analisis kinerja stakeholder Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Kelautan Perikanan di Kota Ternate, yang dibuat oleh Jalal dan Lasa Buddha pada tahun 2012. Jurnal yang ketiga yaitu peran jaringan sosial nelayan pada pemasaran tuna, cakalang, dan tongkol, studi kasus di Kota Kendari.
yang dibuat oleh Triyanti, Yuliati, dan Apriliani pada tahun 2014. Jurnal yang keempat yaitu dampak usaha perikanan budidaya terhadap kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat pada lahan pasang surut Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dibuat oleh Putri dan Priyadi pada tahun 2014. Adapun jurnal yang kelima yaitu kajian struktur sosial dalam masyarakat nelayan di pesisir Kota Balikpapan, yang dibuat oleh Saleha pada tahun 2013. Jurnal yang keenam yaitu Lubuk Larangan, bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan atau tipologi sungai, yang dibuat oleh Kurniasari, Yulisti, dan Yuliati pada tahun 2015. Dan yang ketujuh yaitu The Economics of Ecosystem and Biodiversity dari Sukhdev pada tahun 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis baik kertas maupun digital. Mind mapping pada umumnya berupa suatu percabangan dari bagan-bagan. Manfaat dari metode pencatatan menggunakan mind mapping tersebut diantaranya yaitu untuk mempermudah proses pengingatan, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Mudahnya mengingat suatu informasi utama karena tema utama definisi dengan jelas terletak di tengah. Ini adalah hasil mind mapping dari kelompok kami. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya laut yang sangat luar biasa. Pemerintah juga ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perwujudan cita-cita ini dituangkan dalam 5 klaster rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia, meliputi budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta yang kelima keamanan maritim. Menanggapi salah satu klaster tersebut, pengelolaan sumber daya laut haruslah dikelola sebaik mungkin dengan memperhatikan kelestariannya, agar apa yang ada di dalamnya tetap lestari dan terjaga. Mind mapping yang kelompok kami buat menggambarkan alur pemanfaatan sumber daya ikan yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup serta stakeholder terkait untuk sama-sama mengawasi. Jangan sampai eksploitasi yang dilakukan merusak alam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.